Lule. Agustus tahun 2022, Noir untuk pertama kalinya ngeluarin sebuah mouse gaming, yaitu M1. Dan M1 saat itu menjadi salah satu mouse gaming yang cukup inovatif karena menawarkan fitur-fitur yang tidak ditawarkan oleh brand lain dengan mouse gaming mereka. Dan ya, gue cukup suka saat itu sama M1. Dan juga udah setahun lewat atau setahun lebih berlalu, Noir kembali lagi dengan M1-nya, ya. Namun dalam versi light. Dan ya, kita akan bahas mouse yang satu ini. Langsung aja kita mulai videonya. So, this is Noir M1 Lite. Karena ada title Lite di sini, kita bisa simpulkan kalau incaran pasar Noir kali ini adalah gamer budget. Dan ya, harganya sendiri ini masih sangat terjangkau banget di 300 ribuan. Makin seru nih zona entry level. Oke, dalam paket pembelian dari M1 Lite ini, kita akan mendapatkan kabel USB Type-C, lalu ada USB extender, dan juga mouse-nya itu sendiri, Noir M1 Lite. Nah, kalau kita harus bandingin sama apa yang didapat di versi M1 yang biasa, di M1 yang biasa itu kita akan mendapatkan fit dan juga case tambahan, tapi di M1 Lite ini kita tidak dapat. Nah, kenapa gue mention tadi kita nggak dapat case tambahan? Karena di sini case-nya bisa diganti. Yap, selling point dari M1 Lite ini masih ada, yaitu modular mouse. Case-nya itu bisa dicopot kayak gini, dan nantinya ini bisa diganti. Tapi gue juga nggak tahu nih, apakah Noir nanti bakal ngejual varian case untuk luarannya. Kayaknya sih iya ya, dan gue juga belum tahu kapan itu. Tapi kalaupun iya, gue berharap mereka ngeluarin varian case yang cukup variatif dari segi warna, atau mungkin lebih baik kalau ada artis yang cukup terlibat di M1 ini. Kayaknya bakal lebih bagus. Kayaknya gue pernah lihat deh. Dan ya, gue rasa sih ini cukup layak ditunggu kalau misalnya ada variant case yang lebih variatif. Untuk build quality-nya masih sama bagusnya ya, solid dengan matte finish yang bagus banget. Tapi ini udah pasti bakal licin kalau misalnya tangan lu lagi basah. Untuk bobot yang dia punya, ini masih di 70 gram, dan ini udah termasuk cukup ringan untuk sebuah mouse entry level. Kalau misalnya pakai case yang bolong-bolong, mungkin ini akan sedikit lebih ringan lagi. Lalu untuk tombol-tombolnya ini udah nyaman banget ya. Klik kiri dan kanannya ini menggunakan switch dari Huano Blue White Dot. Suara kliknya ini agak creamy ya, gue suka banget suaranya. Dan untuk click force-nya itu nggak terlalu berat. Untuk scroll wheel-nya ini udah menggunakan karet, dan pas di scroll ini udah cukup smooth dan gak berisik. Dan untuk side button-nya ini udah pas posisinya ya, dan ukurannya juga enak banget buat dipencet di ibu jari, dan ini pas dipencet nggak wobble. I love it. Lalu untuk di bagian dasarnya ini udah menggunakan mouse fit dari PT FE yang udah cukup besar ya di depan dan di belakang, dan tentu saja pergerakannya sendiri ini udah smooth pas gliding ya. Lalu di bagian tengahnya ini ada sebuah switch, dan ini untuk on off mode wirelessnya. Noir M1 Lite ini punya dual connection ya, wired dan juga wireless. Yang dimana wirelessnya sendiri ini hanya menggunakan dongle 2,4 GHz. Jadi Bluetooth-nya itu dihilangkan ya. Yang menurut gua, Bluetooth dihilangkan itu bukan masalah yang besar juga. Sebagai pengguna laptop, gua sih merasa cukup-cukup aja. Ya, walaupun yang mau pure wireless tanpa ada colok ini colok itu, mungkin ini tidak cocok. Dan untuk kapasitas baterainya ini nggak berubah, masih di 300 mAh, dan gue sih pakai mouse ini masih baru beberapa hari ini, jadi ini belum habis. Jadinya gue belum bisa kasih tahu soal kapasiti baterainya. Namun klaim dari Noir sih ini bisa bertahan sampai 40 jam pemakaian. Jadi seminggu lebih gue rasa sih masih aman ya. Jadi untuk baterainya aman lah ya. Nah, untuk spesifikasinya, ini spesifikasi yang dimiliki oleh mouse entry level. Sensornya dari PixArt 3325, DPI up to sampai 10.000, polling rate-nya up to sampai 1000 Hz, speed-nya 100 IPS, dan acceleration-nya itu 20G. Ya, untuk spek yang dia punya, ini cukup bersaing lah ya sama mouse gaming di range harga yang serupa. Ya, spesifikasi yang benar-benar udah ada banget di segala mouse entry level, bahkan ada yang lebih murah dari M1 Lite ini, tapi ini mouse punya selling point yang masih cukup menarik. Jadi gue rasa sih masih bisa cukup bersaing. Nah, Noir M1 Lite ini menggunakan shape ambidex dengan ukuran yang medium.
Untuk tangan gue ini pas banget dan cocok ya. Dan gue sebagai pengguna style palm grip ini pas banget, cocok dan nyaman. Untuk claw grip gue rasa ini juga masih cukup cocok. Udah cukup ringan dan juga glidingnya ini cukup smooth. Untuk game yang agak kompetitif gue rasa ini masih masuk ya. Dan ya, lu bisa pakai ini untuk game yang kompetitif di antara ranah teman mungkin ya. Kalau yang agak ke profesional, gue rasa sih bukan ini jawabannya ya. Di sini kita bisa atur M1 Lite ini melalui softwarenya, yang udah menawarkan setting function key, setting DPI dan juga polling rate, dan juga kita bisa atur makronya. Terakhir, gue mau bahas betapa cakepnya mouse yang satu ini. Di versi M1 yang biasa, tepatnya varian warna putih, itu set buttonnya menggunakan warna hitam. Dan menurut gue itu mengganggu banget sih, dan kurang cocok. Makanya saat itu gue milih warna hitam solid. Untungnya di sini udah menggunakan set button yang berwarna putih juga, yang membuat tampilannya jauh makin cakep. Apalagi untuk warna putihnya memang agak beda ya di M1 ini dengan mouse yang lainnya. Jadinya cakep banget pas gue lihat. Apalagi ini gimmick-gimmick RGB tidak ada di mouse yang satu ini. Hanya ada satu lampu di scroll wheel-nya yang tugasnya ini sebagai indikator untuk baterainya. So ya, Noir M1 Lite. Gua rasa di harga 300 ribuan dengan apa yang ditawarkan sih ini cukup worth it ya. Case bisa diganti dan ini juga ada softwarenya. Ini value yang masih cukup worth it untuk dipertimbangkan, mengingat untuk spesifikasi ya ini lu bisa temuin di beberapa mouse yang udah gue review juga ya, yang di harganya mirip-mirip. Dan ini yang membuat awalnya gue agak ragu apakah ini bisa bersaing sama mouse gaming lain, tapi ternyata Noir masih ngasih hal-hal atau value yang bisa lu pertimbangkan kalau ini tuh worth it banget dibanding mouse lain. Dan ya, ini bisa jadi pilihan di mouse gaming entry level yang sekarang udah makin banyak, dan M1 Lite adalah salah satu pilihannya. So, kalau misalnya lu tertarik sama mouse gaming yang satu ini, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Tapi bagaimana menurut kalian tentang mouse gaming yang satu ini? Apakah worth it atau enggak yang didapatkan? Coba tuliskan pendapat kalian langsung aja di kolom komentar ya. Dan ya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. Dan video ini pasti ada salahnya, jadi jangan ragu buat koreksi di kolom komentar. Dan juga jangan lupa follow ya beberapa akun sosial media TechBlast ID. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.